Tegi abdi na teha ke goknya gubernur. Baik lu tak kamu terkah. Pegah. Muthuna ti rauraga minuk minah kampung. Kai blo danau-danau kampung rumah-rumah kai nu di. Pun mantang payah ku harta ina kota. Di mana menurut ron? Geseut li Abdullah khasamakum. Ia telah mengalahkan kalian. Artiji monyonya ni pegah hanapat dadawa. Kejeut hanapat dadawa. Pu makna ni pegahnya. Yakni annahu idza arada ayatahawwala ila rustak la yatruku fil madinah syai'an. Falladhi yuridu ayatahawwala minad dunya ilal akhirah kaifa yatruku fid dunya syai'an. Yaitu orang yang memang ingin pindah dari kota ke desa, dia tidak perlu meninggalkan sesuatu di kota. Kemudian dalam hadis yang lain, para jamaah, hadis ini dari Dzar an Zabid, dari Zabid beliau berkata, qala Ali radhiyallahu taala an, Sayyidina Ali semoga Allah ridha untuk beliau berkata, innama akhsha alaikum itsnatain, tulul amal wattiba'ul hawa. Hanya saja aku takut untuk kalian dua macam, yaitu tulul amal, panjang angan-angan, wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Dua perkaranya cukup ya ke Sayyidina Ali terjadi bagtanya. Panjang angan-angan, lehat pu ingin tercapai dia. Tidak terbayang macam-macam, terbayang peng cukup le, terbayang harta, terbayang rumah biraya. Antaranya gelamna tak bayang, tak rencana. Guna peng buditno, guna tabungan buditno, guna motonyo, guna rumah ditno, guna perumah buditno. Katur bayang mendum ni tanya. Yang cukup ketakut ini Ali. Yang kedua, ittiba'ul hawa, memperturutkan nafsu. Puyang hawa tak turut, tamita, tak sedot. Puyang hawa tu tamita. Nyo sangat ditakutkan. Karena akibat dari kedua ini berbahaya. Apa akibatnya? Fa inna tulal amali yansiul akhirah. Akibat dari panjang angan-angan, kata Sayyidina Ali, adalah dapat membuat kita lupa terhadap akhirat. Orang-orang kalau angan-angannya tidak dibatasi, maka dia akan lalai sehingga lupa terhadap akhirat. Karena banyak yang ingin dia capai. Tinggal ke rumah mentang ubu igo raya itu ke rumah. Padahal sama tinggalnya tinggal ke rumah, kagak usaha untuk buka rumah, tua kira. Tinggal ke kendaraan, nanti tinggal ke lampu, tinggal ke belang mitai kop lu, aduh gamitanya, tua ke akhirat. Maka akibat dari tulul amal, panjang angan-angan, nepegah Sayyidina Ali, tua ke akhirat. Wattiba'ul hawa yasuddu anil haq. Sedangkan akibat dari memperturut keinginan dapat halangi kita daripada kebenaran. Orang kalau memperturutkan keinginan, dia akan melangkahi, akan menerobos aturan. Aturan yang lagi menolak pegah. Geterobos aturannya karena ingin memperturutkan keinginan. Padahal menerobos aturan ini ganjarannya cukup berbahaya. Di antara jih dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa menyuhana saya ayat yang ke-11 dipegah oleh Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melangkahi aturan-aturan Allah, menerobos aturan Allah, gebi ganjaran ke urangnya oleh Allah apa? Yudkhilhu naran, Allah masukkan orang tersebut dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalam neraka, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi dengku menyohan tak gunakan aturan Allah, talingku tak terobos, tak koyak aturan Allah,
yang akibatnya bisa membuat kita kekal dalam neraka. Artinya orang-orang yang suka menerobos aturan Allah itu di dalam ayat tadi yang berkaitan dengannya membuat dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka baik nelingku, baik nerobos aturan Allah walaupun itu melawan keinginan kita. So hana ingin ditanya harta boleh, mandum na ingin harta boleh. Tapi Allah sudah mengatur. Misalnya aturan Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Itu aturan Allah. Jual beli halal, riba haram. Menyota terobos aturannya, kita lakukan riba, maka akibatnya itu bisa membuat kita jatuh ke dalam neraka, dan yang ditakutkan, yang dikhawatirkan kekal dalam neraka. Kan banyak orang yang menerobos. Pakan ngederobos karena perle berkaya. Monyo hana riba hanggai ada nunggu. Monyo hakon ngon bank nunggu si merumah ada bukan. Kan dia olehnya. Yang terutama yang na SK. Monyo kon ngembeng dengku mau usaha hae dah budak. Kan? Kok berani nunggu. Maka ada terobos ni Allah. Allah dah coba junta dah taubat. Dah temung taubat, alhamdulillah. Berarti Allah mentang sayang ke katanya, gebi kesempatan untuk bertaubat. Tapi yang tak takut handa temung taubat. Nyan ke di sinan gecoba oleh Allah katanya untuk sabar. Jangan terlalu panjang angan-angan, jangan memperturutkan keinginan. Wa inna dunya kadir tahalat mudabbiratan wal akhiratu muqabbilah. Kenapa kata Sayyidina Ali kita tidak boleh panjang angan-angan dan memperturutkan hawa? Karena sesungguhnya dunia kadir tahalat mudabbirah, dia pergi membelakangi kita, sedangkan akhirat datang menghadap kita. Sebenarnya ho tanuk jak ada nyonya. Nyo ho tanuk jak. Tanya tengah hidupnya ho tanuk jak. Tiak udonya atau tanuk jak akhirat. Cipikile. Tanyanya urang yang tengah jak berlangkah menuju akhirat, kon menuju dunia. Tengah jak berlangkah menuju akhirat. Maka getanya urang mati yang gekun pelikut dunia ke akhirat. Dunia akan pergi meninggalkan kita, membelakangi kita. Hanale. Sedangkan akhirat yang datang menjemput menghadap kita. Jadi jangan kita memperturutkan yang akan kita tinggalkan, tapi melupakan apa yang akan datang kepada kita. Yang dah tinggal baik dah perumun. Yang ho dan ja nyan yang berkata permohonan ya. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan untuk tiap-tiap yang satu daripada keduanya, yaitu dunia dan akhirat, banun ada anak-anak. Akhirat na anu dunia na anu fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Maka jadilah kamu daripada anak-anak akhirat, jangan kamu menjadi anak-anak dunia. Tanyonyo bisa jadi anak dunia, bisa jadi anak akhirat. Menurutku tak minta. Menyono minta dunia berarti ron anak dunia ya. Anak dunia hana lindungi budanya. Tapi menyono amal-amal baik drone anak akhirat dilindungi pun akhirat. Lagi anak pisang ngon anak panah nengko. Anak pisang kon dilindungi bu mai hana je mai. Kecuali kan ja drone melham nya nengko je hana je. Tapi anak panah ban pulih siap nak pulih. Haji mana mi pun mun pilih mai. Munan ke anak akhirat ngon anak anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisabun wa inna ghadan hisabun wala amalun.
Karena sesungguhnya kata Sayyidina Ali, sekarang hari ini amalun adalah amal. Uranya tempat mengamai. Wala hisabun, tidak ada hisab. Wa inna ghadan hisabun la amalun. Sedangkan besok adalah hisab, tidak ada amal. Semasa katanya mentang hidupnya, jud dah mengamai kata Sayyidina Ali. Hana hisab ini, hana tahu periksa. Dan hana perlu dah periksa tanya amal God yang you periksa amal bro. Amal God hana perlu dah hitung-hitung. Hana perlu dah bilung ditnala ka aku tumayang lehu, ditnala ka aku tumayang maghrib, ditnala ka aku mutrekah. Hana perlu dah hitung-hitung. Ura akhirat tu mang bilung untuk gebi balasan. Nah, geyu mamai no. Sedangkan ura akhirat hana lewat untuk beramal. Yakni aktsiru minal amali fi hadzal yaum fa innakum la taqduruna ghadan alal amal, yaitu perbanyaklah beramal di hari ini karena sesungguhnya kalian tidak akan mampu beramal esok. Banka mucrok rukung tuh itu binyawang ha ile damamai taboh rakaat dan sembahyang han li mampu seribe tanak mutrekah han li mampu jino yuh mandangna ma'amai. Maka termasuk di antara kesukaan urang jamun yuh masa Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, yuh mandang nyawang gema'amai amai yang kekal nilai pahalanya. Kuadrah wakaf. Wakaf. Nyona lempuh wakaf lempuh. Tang beda pegah urang jamun hat yuh masa Rasulullah ni. En iyah katanya ya si katanya mandang galak gema'amai. Tanya hana le je no. Tak pegak banding tanya kiban ngan yum. Jamun puhan dengku gejo lampuh. Muyum dan lampuh jamun. Jino pa ai dah jo dengku kamu juta yum. Nyan dah pegak perbandingan tanya. Tapi harus je kan menurut masa masing-masing. Mau juta masa tanya hana mahai tu jino yan. Sama dengan meretuh masa jamun atau meribe masa jamun. Apaan tu? Tapi orang-orang dulu mampu memberikannya, nyo yang harus tak kalen ni kenapa mereka mampu. Pakon jamun tege pegot musujid hana payah mudong-dong berjalan di ulun minta terkah. Jino rata tago payah dong berjalan ulun pegot musujid, ulun pegot daya guja kampung-kampung lam yang minta bacu. Jamun hana kamu turun-turun aja urang yang perlu pegot musujid. Nyo yang harus tak ikuti lagi tanya, tak cari kenapa mereka bisa kita tidak bisa, terutama yang kedua duhai yang kemungkinan secara adat karena mati hana le ketempatan ni rono demam nyo kamu cerok rukung aku no wakaf di tanahnya hana le jino mentangna ketempatan no wakaf. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Hasanul Basri beliau berkata, talabtu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Padisha. Khutbah Nabi panjang yo, ana long baca khutbahnya. Qala al-faqih radhiyallahu taala an, man kana aqilan fa innahu yarda bil quti minad dunya wa la yashtaghillu bil jam'i. Wa yastaghillu bi amalil akhirah li anna al akhirata hiya darul qarar wa darun na'im wa dunya darul fana wa hiya ghadaratun mufantanah. Abu Lais Samarkandi yang disebut dengan al-faqih di sini, beliau mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bacakan hadis-hadis. Siapa saja yang berakal, mangkana akilan, siapa saja yang berakal kata beliau, sesungguhnya dia ridha dengan apa yang dia dapatkan daripada dunia, bilqut, dengan kebutuhan pokoknya di dunia, dan tidak menyibukkan diri mengumpulkan dunia, tetapi dia menyibukkan diri beramal untuk akhirat. Karena akhirat adalah negeri yang qarar, yang tetap, dan negeri yang penuh nikmat. Sedangkan dunia ini adalah negeri yang akan hancur dan penuh dengan fitnah, penuh dengan kecurangan dan fitnah. Jadi beberapa hadis yang danyo baca saknyo menyimpulkan li al-faqih Abu Lais
Seharusnya kalau kita adalah orang-orang yang berakal, kita bisa bertindak ridha terhadap apa yang kita dapatkan. Baik dia putibuk dro tu, dia pusapat dunia. Baik berat dari dunia. Tapi tak putibuk dro tu, talit akhirat. Itu kita lakukan amal baik untuk akhirat. Kijut, karena perbandingannya akhirat darul qarar, darun naim, negeri yang kekal penuh dengan nikmat, sedangkan dunia adalah negeri yang akan binasa, penuh dengan fitnah dan tipu daya. Maka tinggal gedanya kita gunakan akal masing-masing. Mungkin para jamaah, mau menit dulu. Oh, tajam jamnya, yang kerja jum hana beres berarti. Kagak tak kelam ni 5 menit dulu. Dzukira an Sahal bin Abdullah al-Tastari annahu kana yanfaqu malahu fi taatillah. Disebutkan tentang Sahal bin Abdullah at-Tastari, beliau suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nathiro hamba Allah jamun yuh masa tabi'in nan Sahal bin Abdullah at-Tastari. Di antara kesukaan beliau menginfakkan harta di jalan Allah, mensedekah. Galak mensedekah kaunya. Karena galak tahan mensedekah, rupanya ibunya dan saudara-saudaranya khawatir. Maka fajaat ummuhu wa ikhwatuhu ila Abdullah bin al-Mubarak yaskunahu. Ibu dan saudara-saudaranya datang kepada gubernur yaitu Abdullah bin Mubarak melaporkan, mengadukan keadaannya. Pegah 5 agus lan saudara, qalu inna hadza la yumsiku syai'an wa nakhsha alaihi al-faqr. Wahai Abdullah bin Mubarak, kenima agam tu tiagam lung si Sahal cukup liau itu ijihana itinggai kedua mu bacu imu terkah mana madu maju takut ji ate duhai je ko gathinda ni mangi ban payah minta terkah yang aku takut ate duham tu turah katanya imu terkah ijihana kira-kira mde kai kubah ke anu i bacu mu turah katanya ikubah ke cucoy bacu nya ijo le jo ke kau ya lapor ba gubernur. Nah farada Abdullah ayya'inuhum alaihi, maka Abdullah gubernur tadi ingin membantu mereka mencari solusi, mendatangi Sahal untuk menjelaskan baik leuthan mereka guna tingkat ke anu guna tingkat ke perumoh ni mati dron pui pajuh banyak turah tanya ya. Faqala lahu Sahal, maka neteut di Sahal ba Abdullah bin Mubarak, ya Aba Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman, ara'aita law anna rajulan min ahlil Madinah ishtara dai'atan bi Rustaq wa huwa yuridu ayatahawwala minal Madinah ilaiha ayukhallifu bil Madinah syai'an wa huwa yaskunu Rustaq. Wahai ayahnya Abdurrahman, apa pendapatmu kalau seorang laki-laki dari kota membeli tanah pekarangan rumah, kebun dan sawah di desa dan dia ingin pindah dari kota ke desa? Apakah dia harus meninggalkan sesuatu di kota sedangkan dia akan menetap di desa? Tanya Mbak Gubernur. Dia bina tehat ke gaunya Gubernur. Baik lu tak kamu terkah. Pegah. Muthuna tirau raga minuk minah kampung. Kai blo tanah-tanah kampung, rumah-rumah kai nuk di. Pun mantang payah kubah harta ini kota. Tiba menurut ron. Geseut li Abdullah khasamakum, ia telah mengalahkan kalian. Arti monyonya ni pegah hanapat dadawa. Kejet hanapat dadawa. Apa makna pegahnya? Yakni annahu idza arada ayatahawwala ila Rustaq la yatruku fil Madinah syai'an. Falladhi yuridu ayatahawwala minad dunya ila al-akhirah kaifa yatruku fid dunya syai'an. Yaitu orang yang memang ingin pindah dari kota ke desa, dia tidak perlu meninggalkan sesuatu di kota karena kehidupannya akan pindah ke
Pula lampuh-lampuh, pula rumah-rumah inai kota, peut kudih ya bela lampuh, ya bela tanah, duk idih kampung. Pulam tak kubah ina. Maksud kata nak pindah memang kampung. Ti anak tak terleh kena kota. Dah kebun-kebunnya idih, dumpu dah kaki idih menaen. Tuman monya orang yang kena minah desa mentong hana perle ke kubah sesuatu kota pulam gutanya yang kena minah akhirat. Perle dia kubah ina dunia. Habis dah juga deh. Pula laju ina dunia untuk tablo lain lagi akhirat. Artinya wajar. Tadi Sahal menghabiskan hartanya bersedekah di dunia karena dia menganggap bahwa sebentar lagi dia akan pindah ke akhirat. Tidak perlu dia meninggalkan sesuatu di dunia. Anak perumah na harta roh. Masing-masing na harta roh. Wajib ketanya tapi nafkah anak ya semasa ketanya mentang nak menyok hana lepu wajib ada tanya hana le wajib. Ada huruf mate hana wajib tak boleh. Musumayang gok tumayang tanya. Mana mentang payah gok tu mana? Tanya. Nyan ban Sahal. Mang tanya hantro pikiran dengan kok yo tu punya anak pui pajoi promo ya nu. Kok yo tu punya juk anak yatim tu kiban. Mudah-mudahan ada hanan lagi Sahal tat menalai baru-barunya. Nah, itu insyaallah malam ku takun kembali kepada khutbah Rasulullah. No mentang kajian ketanya malamnya. Insyaallah para jamaah singa subuh punya halangan tak kaji fikih lah mungkin. Oh dikir tengok. Oh kakak ke bawah ke mana ni? Okey. Mana tu mana bagro. Kakak tu bawah ke insyaallah. Tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.